pada sebuah perenungan dengan melihat kondisi Orgel belakangan ini, maka muncul kekhawatiran, muncul keprihatinan. Maka dari semua itu kemudian saya tuangkan ke dalam visi dan misi saya ini, untuk bagaimana saya membawa Orgel ini 6 tahun ke depan jika terpilih nanti. Baik, saya sampaikan visi saya, mewujudkan Orgel menjadi desa yang hebat, bersih, sehat, berbudaya, dan sejahtera. Misi 1. Mewujudkan pemerintah desa yang berintegritas sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan koordinatif. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana yang memadai. 3. Mewujudkan Orgel sebagai desa yang maju, indah, bersih, dan sehat. 4. Mewujudkan Orgel sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan masyarakat di Kecamatan Witiama. 5. Mewujudkan Orgel sebagai pusat informasi pemerintahan desa. 6. Mewujudkan Orgel sebagai desa percontohan toleransi antar umat beragama. 7. Mewujudkan Orgel sebagai pusat perekonomian masyarakat. 8. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan di desa Orgel. 9. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di desa. 10. Menjadikan Orgel sebagai tempat pusat keramaian di semua bidang kehidupan di Kecamatan Witiama. Program-program strategis pembangunan desa Orgel 6 tahun ke depan periode 2021-2027. A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. 1. Mengedepankan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka. 2. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 3. Sistem pemutakhiran data dan administrasi desa ditata secara sistematis. 4. Memperkuat eksistensi RT/RW serta mengalokasikan insentif atau operasional yang relevan. 5. Pengembangan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai alat bantu bagi perangkat desa dalam melayani masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang baik. 6. Peningkatan kapasitas aparatur desa. B. Bidang pelaksanaan pembangunan. Kita lihat pertama pembangunan non fisik. Bidang pendidikan. Poin ulannya, pertama, mendorong kerjasama yang saling menguntungkan terhadap seluruh jenjang pendidikan RA, TK, SD, SMP, SMA. 2. Membuka taman baca diperuntukkan bagi anak usia sekolah. 3. Memberikan perhatian dan membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. 4. Pengadaan dan pengembangan taman baca berbasis IT. Yang kedua, bidang kesehatan. Mengoptimalkan penyelenggaraan rumah posyandu. 2. Meningkatkan peningkatan pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, remaja, dan lansia. 3. Pengadaan fasilitas kesehatan. 4. Penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan. Sasarannya masyarakat, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan. Lalu yang berikut, penerapan pola hidup sehat dan peningkatan status rumah posyandu menjadi puskesmas pembantu. 3. Bidang penanganan COVID-19. Untuk mengoptimalkan kehidupan masyarakat agar tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, pengadaan cairan pembasmi kuman atau virus, dalam hal ini hand sanitizer, untuk mengurangi penularan COVID-19. Yang ketiga, memberikan informasi yang sehat dan mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. 4. Bidang penataan lingkungan. Poin pertama, membangun taman desa pada titik tertentu di setiap dusun menuju kawasan jalur hijau. 2. Pengadaan lomba kebersihan dan penataan lingkungan antar dusun. Yang ketiga, menata dan mengoptimalkan Nama Tukan sebagai pusat wisata budaya adat Witiama. 5. Bidang kepemudaan dan olahraga. Poin pertama, menyelenggarakan festival atau mengaktifkan kembali kegiatan Pekan Karang Taruna Balinara Desa Orgel. 2. Pengadaan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana olahraga. Yang ketiga, memfasilitasi mengikut sertakan pemuda dalam meningkatkan potensinya sekaligus mengembangkan kreasinya melalui bidang pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Binaan Kementerian Sosial atau lembaga-lembaga lainnya.
Yang berikut menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi pemuda untuk meningkatkan pengetahuan dan potensinya di bidang olahraga. Kita lihat yang berikut, pembangunan di bidang fisik. Poin pertama, peningkatan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana milik desa. Contoh, semenisasi jalan atau lorong desa yang tidak layak pakai. 2. Pemeliharaan saluran banjir, dalam hal ini selokan dan drainase. 3. Pembangunan sarana prasarana baru sebagai sarana pendukung dalam upaya mengatasi kesulitan dalam mengakses berbagai kebutuhan masyarakat yang belum diakomodir. Contoh 1. Pembangunan bak sampah di setiap tempat umum. 2. Mengusahakan adanya tempat pembuangan akhir sampah. 3. Pembukaan lorong atau jalan desa yang baru serta semenisasi jalan usaha tani. 4. Membangun saluran pembuangan limbah industri rumah tangga. 5. Pengadaan jaringan air minum ke wilayah yang belum tersentuh titik air serta perbaikan jaringan air minum yang pemanfaatannya belum maksimal di beberapa titik di setiap dusun. 6. Pembukaan lorong di area pemukiman. 7. Penataan jalan desa dengan melengkapi bahu jalan dengan trotoar. 8. Pengadaan alat angkut sampah.